Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Dan akhirnya, adu mekanik antara pasukan Freya Familia versus Hestia Aliansi dimulai juga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertempuran ini lumayan terkesan berat bagi pasukan Freya, karena mereka diharuskan untuk mengambil semua bunga yang tertempel di tubuh para dewa dan dewi yang ada di kandang musuh. Sementara musuh mereka, yakni fraksi anti Freya, bisa membawa kemenangan asalkan mereka bisa merebut bunga dari Dewi Freya. Meski begitu, yang kita bicarakan ini adalah pasukan Freya, yang rata-rata anggotanya diisi sama pro player semua. Jadi, mau sebanyak apapun musuh yang mereka lawan, pada akhirnya mereka tak akan gentar, sebab mereka ini adalah pro player sejati. Berikutnya, di sebuah tempat menampilkan ada Lily dan rambut legend yang siapa ya namanya? Lupa gua. Tengah memberi arahan slide-nya komandan perang. Dan arahannya ini tersalurkan pada semuanya lewat batu komunikasi warna-warni yang saat ini ada di depan meja. Meski saat ini Lily tampak berkarisma, tapi sebenarnya dia lumayan gugup. Perintah pertama yang Lily berikan, dia memerintahkan pada pasukan pengintai untuk menemukan pasukan musuh, memberi informasi terkait persembunyiannya Dewi Freya. Kemudian pasukan garis depan Lily perintahkan untuk maju duluan ke medan perang. Sementara pasukan di garis depan tambahan akan terlebih dahulu mengamati, sebelum akhirnya mereka juga mulai turun untuk membantu. Jika berdasarkan pengamatan semua tim yang terbentuk, mereka semua mengatakan tidak ada satupun musuh yang terlihat di daerah yang telah mereka jelajahi. Lily bingung, kok bisa? Padahal seharusnya satu atau dua dari mereka sudah terlihat. Dan setelah lamanya mencari, tim hijau akhirnya menemukan. Tapi yang nggak pernah mereka duga, ternyata alasan nggak ketemu-ketemu dari tadi karena pasukan Freya hanya berkumpul di satu tempat doang dan nggak sama sekali melakukan pemecahan kelompok, apalagi ngumpet seperti yang dijelaskan dalam peraturan gamenya. Bahkan Dewinya aja nggak mereka sembunyikan dan bisa dilihat dengan mata normal walaupun itu dari kejauhan. Lah, katanya petak umpet, tapi kenapa malah terang-terangan kayak gini? Pantesan aja tanpa ngebriefing rencana, Mbah Elf langsung mengerahkan pasukannya ke medan tempur. Ya, buat apa gitu nyerang satu-satu dan memakan banyak waktu, sementara mereka bisa mengalahkan sekaligus. Gila, to the point banget rencana Mbah Elf ini. Di hadapan pro player, pasukan Hestia rata-rata nampak gugup. Bahkan sebagiannya lagi udah sampai di tingkat takut. Dihadapkan dengan rencana ini, Komandan Lily langsung bergetar. Ya wajar sih, pasukan dia dark system semua, sementara pasukan Mbah Elf pro player semua. Jadi gimana nggak cemas coba sama apa yang akan terjadi selanjutnya? Lewat batu putih, Bel berbicara, tidak ada waktu untuk ragu, jadi lakukanlah. Merasa perkataan ini benar adanya, Lily pun langsung dengan cepat menyusun ulang sebuah rencana. Rencana pertama, Lily meminta agar Luffy dan timnya menjadi pasukan pengganggu jarak jauh. Pasukan pusat akan dipimpin oleh Tsubaki. Sayap bagian kiri akan diserahkan pada Aisha. Dan terakhir, sayap bagian kanan akan dipimpin Daphne beserta Bors. Sementara Lily sebagai komandan akan langsung melihat medan perang demi bisa menganalisa situasinya. Dengan semuanya di posisi masing-masing, maka peperangan pun akhirnya terjadi. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Hestia nampaknya berhasil membantai pasukan Freya. Awalnya girang banget nih, secara udah ngebantai yang katanya seorang pro player. Tapi pas datang dokter terkuat di muka bumi yang dengan sihirnya mampu nyembuhin semua orang yang sekarat, seketika itu muka yang mirip KOF langsung berubah jadi muka Balmond dengan ekspresi lucu. Dengan semua prajurit musuh yang telah terlahir kembali, perlu bagi aliansi Hestia memakai kekuatan Haruhime.
demi melawan mereka yang seperti zombie. Berkat buff yang Haruhime berikan, kini aliansi Hestia bisa dengan mudah mengatasi Freya Family tanpa masalah. Di tengah asiknya pertempuran, Bors dan teman-teman langsung menyusup ke arah sang dokter. Dan tanpa basa-basi, mereka semua langsung membakar sang dokter menggunakan api membara. Tapi yang tak pernah mereka duga, sang dokter telah mengantisipasi serangan tersebut. Makanya pada saat dibakar, dia mah santai aja. Sebab dia udah nyiapin auto sembuh sebelum menerima serangan kejutan. Berkat diserang para noob sekalian, kini sang dokter mulai memasuki mode ngamuk. Saking ngamuknya sampai ngelawan kuadratnya yang seharusnya berperan jadi support, tapi sekarang jadi fighter. Dan rata loh. Gila, dokter terkuat di bumi nih bos. Selanjutnya, Tsubaki yang diserang satu squad bisa dengan mudahnya mengalahkan mereka. Melihat Tsubaki mendominasi, Mas Hitam pun tak tinggal diam. Awalnya, Mas Hitam datang ke sini dengan momentum, oh, jadi lu pada nih yang sok jagoan tadi. Anjay. Kesannya sih berasa kayak ngomong gitu. Tapi pas dilanjutin ceritanya, taunya malah kayak gini. Semua orang dibuat heran, kenapa dia malah ketakutan. Sementara Mas Hitam saat ini masih mencoba kembali untuk membangun aura dominasinya. Tapi jejak digital tidak bisa dihapus begitu saja. Sehingga yang terjadi selanjutnya, dia malah malu sendiri. Ya gua juga bakal malu sih mas, kalau jadi elu. Merasa tak bisa gini terus, Mas Hitam akhirnya beralih mode, jadi mode klan Uchiha. Hasil dari pergantian mode ini nampaknya ngebuat Mas Hitam dapat dengan mudah mengalahkan para musuhnya. Melihat Mas Hitam mendominasi, membuat Tsubaki juga tidak bisa berdiam diri. Meski nampak terlihat keduanya dalam pertarungan sengit dan seimbang, namun bagi Welf justru Tsubaki yang terdesak. Makanya Welf berniat membantu menggunakan sihirnya itu yang disinyalir mampu menembus pertahanan mata Sharingan milik Mas Hitam. Cuman sialnya, kucing hitam datang di saat yang sangat tepat. Berkat itu, sihir yang dirapal jadi gagal dan malah Welf yang jadi mendapati luka. Dirasa kehadirannya sangat mengganggu, kucing hitam langsung menyerangnya menggunakan serangan beruntun. Tapi dia heran, kenapa pedangnya Welf kagak hancur, meski udah kena serangan yang beruntun. Ini hanyalah pedang sihir biasa yang kubuat. Jika kau tak bisa mematahkannya, maka pastinya kehadiranmu di sini bukanlah ancaman besar bagi kita. Asik. Di adegan berikutnya, nampak terlihat ada Aisyah dan Mikoto yang dihadang skuad Power Rangers. Sementara itu, di sisi hutan, Bell yang gak muncul-muncul di arena nampaknya telah mengambil misi yang paling sulit, yaitu berhadapan langsung sama Otar sang bos terakhir. Tapi belum juga sampai ke tempatnya, dianya malah kepergok sama orang ini. Tanpa basa-basi, Van langsung menyerang ke arah Bell, memintanya untuk bertarung dengan serius. Namun pas beneran Bell seriusin, dianya malah langsung KO. Setelah selesai berurusan dengannya, tanpa diduga, Otar malah muncul di belakangnya. Seperti biasanya, ketika berhadapan dengan sang lawan, Otar cenderung memberinya waktu supaya lawannya bersiap-siap. Karena diberi waktu, maka Bell akan menyalurkan semua kemampuan terkuatnya kepada sebilah pedang yang saat ini di tangannya. Melihat pedang Bell bercahaya, Otar pun gak mau kalah dan ngeluarin juga pedang cahaya. Dirasa kedua belah pihak udah dalam mode tempur, maka sekarang waktunya bagi kita untuk melihat kedua belah pihak beradu kekuatan. Hasil dari keduanya yang bertabrakan menciptakan ledakan asap yang sampai mencuat ke atas arena. Dan hasil akhir dari pertempuran ini bisa dikatakan lumayan seimbang, karena kedua belah pihak masing-masing terdorong cukup jauh ke belakang. Apalagi pedang keduanya juga hanya tinggal nyisain gagangnya doang.
Bagi Otar, serangan barusan itu merupakan pemanasan, dan sekarang barulah yang kita sebut sebagai pertarungan sungguhan. Gila, ngepurnya aja bisa seimbang lawan jurus andalan Bell. Terus, kalau dia serius, bagaimana? Apakah perlu bagi kita untuk menurunkan si botak terkuat di muka bumi? Sementara itu, Welf yang awalnya bilang begini, sekarang malah berada di kondisi kayak gini. Sementara di sisi Tsubaki dan Mas Hitam, terlihat jika pertempuran selanjutnya merupakan pertempuran terakhir. Secara singkatnya, hasil akhir di pertempuran mereka, Mas Hitam mendapati sedikit luka di bagian pundak. Sementara Tsubaki yang nampak terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya mengalami damage yang sangat besar, sebab dia mendapati luka sayatan yang sangat panjang di bagian perutnya ini. Balik ke pertempuran Bell versus Otar, dan sudah bisa ditebak jika Bell takkan mungkin mampu untuk memberikan perlawanan imbang. Wah, emang beneran harus nurunin si botak terkuat di muka bumi deh. Meski udah tumbang, tapi Bell belum juga nyerah dan nyoba nyerang pakai bola api. Tapi bola tersebut langsung hilang di tepis Otar. Melihat jurusnya di tepi sampai menghilang, Bell langsung kena mental. Berikutnya, Otar nangkap kadal putih supaya dia tidak kabur. Selesai ditangkap, dia pun langsung Otar banting ke bawah tanah. Selesai dibanting, Otar langsung melanjutkannya dengan menginjak perutnya sekuat tenaga, sampai ngebuat kadal putih hampir mau mokat. Dan kayaknya lewat pertempuran ini, mental Bell beneran hancur. Soalnya dia minta Otar untuk berhenti di tengah pertempuran terjadi. Melihat Bell terluka parah hingga di tingkat mau mati, Eina tak kuat menahan air matanya. Sementara Hestia nangis kayak Jim kayak Eina gitu, daripada ngebuat ekspresi cemas doang, kayak berasa kurang deket gitu ikatan antara Bell dan Hestia. Dan mampus, beneran mati ini MC kita. Wow, apakah doa kemarin langsung terkabul? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!